Urusan luar negeri, mengandalkan 2 perjudian dan 1 resiko, Xi mungkin mengulangi nasib bekas Uni Soviet. Yang mengejutkan komunitas internasional, sidang 2 sesi PKC tahun ini tidak mengungkapkan rencana apapun untuk menyelamatkan perekonomian China. Menurut sebuah artikel baru-baru ini di Foreign Affairs, sebuah majalah yang mengkhususkan diri dalam hubungan internasional dan kebijakan luar negeri AS yang diterbitkan oleh Council on Foreign Relations, Partai Komunis China menyajikan visi teknologi yang tidak terkait langsung dengan pemulihan ekonomi. Ini menggarisbawahi tujuan Partai Komunis China untuk menjadikan China sebagai pemimpin dalam memajukan teknologi dan ilmu pengetahuan global, sebuah ambisi yang ditanggapi dengan skeptis oleh para pengamat barat yang mempertanyakan relevansi ekonomi China. Xi percaya bahwa pergeseran teknologi ini dapat secara dramatis mengubah dinamika kekuatan global, mengutip contoh sejarah di mana negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat menjadi negara adidaya dengan mempelopori revolusi teknologi dan ekonomi. Menurut Xi, negara-negara yang memanfaatkan momen teknologi penting ini dapat meningkatkan status globalnya secara signifikan. Mendukung perspektif ini, sebuah buku teks dari Institut Hubungan Internasional Kontemporer China, yang dikendalikan oleh aparat keamanan PKC, berpendapat bahwa sains dan teknologi adalah kunci untuk menjadi negara adidaya. Teks tersebut menegaskan bahwa Inggris dan Amerika Serikat mencapai posisi dominan global mereka bukan melalui diplomasi atau strategi militer, namun melalui inovasi ilmiah terkemuka selama revolusi industri. Buku teks tersebut menguraikan bahwa di dunia saat ini, dominasi ekonomi dan teknologi, dibandingkan faktor-faktor tradisional seperti geografi atau demografi, adalah hal yang sangat penting dalam kekuatan nasional. Laporan ini menekankan bahwa inovasi teknologi kini menjadi indikator utama kekuatan suatu negara besar, yang menunjukkan bahwa untuk menjadi negara terdepan, suatu negara harus mendominasi sektor manufaktur dan industri teknologi tinggi, memanfaatkan kemampuan ini untuk berinovasi dan menetapkan standar global. Meskipun mengakui ketertinggalan teknologi China saat ini dibandingkan Amerika Serikat, penulis optimis mengenai potensi China untuk memimpin revolusi teknologi global berikutnya, yang mereka yakini dapat memposisikan China serupa dengan bagaimana AS mendominasi abad ke-20. Ambisi ini terangkum dalam slogan Partai Komunis China, babak baru revolusi teknologi dan industri. Ketika Xi Jinping dan para propagandis Partai Komunis China menggunakan frasa ini, mereka berpendapat bahwa dunia sedang memasuki periode yang mirip dengan awal abad ke-20 ketika Uni Soviet dan Amerika Serikat menggantikan kerajaan kolonial Eropa sebagai kekuatan global utama. 2 perjudian dan 1 resiko. Tersebut menunjukkan bahwa banyak kebijakan Partai Komunis China baru-baru ini hanya dapat dipahami dalam kerangka narasi tertentu. Namun kebijakan-kebijakan ini merupakan sebuah pertaruhan besar. Analisis dalam artikel tersebut berpendapat bahwa strategi Partai Komunis China bergantung pada 2 pertaruhan besar. Pertama, apakah dunia memang berada di ambang transformasi ekonomi sebesar revolusi industri? Dan kedua, jika revolusi teknologi baru ini terjadi, apakah Partai Komunis China dapat mengarahkan jalannya? Hasil dari pertaruhan ini masih jauh dari kepastian. Dalam konteks ini, nasib Uni Soviet dan blok komunis di Eropa Timur seharusnya menjadi peringatan bagi Beijing. Ini bukan pertama kalinya rezim komunis berupaya melawan perlambatan ekonomi dengan berinvestasi pada teknologi baru dan proses industri. Pada pertengahan abad ke-20, partai-partai komunis di Eropa mengambil risiko serupa. Uni Soviet berupaya revolusi komputer, dan blok Eropa Timur bercita-cita menjadi pusat utama untuk manufaktur kelas atas. Taruhan-taruhan ini gagal membuahkan hasil, industri-industri yang baru lahir mengalami kegagalan, penyebaran teknologi baru tersendat, dan produk-produk mereka tidak dapat bersaing dengan produk-produk dari Asia Timur atau Barat. Tak lama kemudian, utang meningkat, dan pada tahun 1980-an, satu demi satu rezim komunis runtuh.